قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan kaum muslimin yang sedang viral saat ini, kaum muslimin, panggung si Iqdam, panggung ceramah Iqdam, roboh kaum muslimin. Dan musibahnya, robohnya panggung itu ketika sedang berlangsung acara yang kata mereka solawatan. Tapi itu nyanyi kaum muslimin ya, bukan solawat. Kalau solawat itu adalah solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau pakai ketimpringan itu nyanyi ya. Coba kita lihat kaum muslimin bagaimana detik-detik dari panggung ceramah Iqdam roboh. Ini videonya ada yang aneh nih kaum muslimin ya. Kok ada gambarnya Miftah? Itu majelisnya Iqdam, ya panggung ceramahnya Iqdam, tapi gambarnya ada Miftahnya. Ini video dari channel Harry Pras kaum muslimin ya. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Panggungnya rubuh ketika mereka ini bernyanyi-nyanyi ya. Dan kita bisa saksikan bersama bahwa memang kajian itu robohnya bukan tanpa alasan. Robohnya karena di situ lagi hujan ya teman-teman. Jadi panggungnya itu yang sedang ditutupi terpal atau apalah itu tergenang air. Ya ada airnya. Lalu disodok-sodok gitu dari bawah. Berniat agar airnya tumpah. Tapi bukan tumpah, tapi roboh ketika mereka asik sedang bernyanyi. Memang majelis-majelis yang sedang digandrungi oleh banyak orang ya majelis-majelis nyanyi. Majelis nyanyi tapi berkedok solawat. Solawat itu kan amaliyah yang mulia sebenarnya kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat atas dirinya 10 kali. Ya, dan masih banyak lagi lah hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah memperbanyak membaca solawat ya. Tapi solawat seperti apa yang dibaca itu ya? Tentu solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dibacanya dengan khusyuk, bukan dengan diiringi musik, apalagi dengan bercampur baur laki-laki perempuan, ikhtilat. Ini gimana? Bersolawat tapi dengan cara melanggar syariat Islam ya. Jadi kalau panggungnya roboh yaitu wajar. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hujan yang lebat, kemudian atapnya nampung air ya, sehingga menyebabkan panggungnya roboh. Itu hanya sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ya. Jangan nggak ada sebab. Ketika terjadi sesuatu jangan nggak ada sebab ya. Sebabnya itu. Akan tetapi makna yang harus kita fahami ya. Kenapa majelis yang seharusnya mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang dimana doa tersebut makbul ya. Ketika hujan deras kan doa makbul kata Nabi Muhammad SAW ya. Kok justru malah panggungnya roboh? Ada apa? Itu harus menjadi bahan renungan ya. Jadi jangan nggak ada sebab. Majelis-majelis seperti itu bukan mendatangkan rahmat dari Allah, tapi mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudahlah itu bukan solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi di sana campur baur laki-laki perempuan. Ya, hujan deras mereka nekat datang ke majelis yang seperti itu. Sementara kebanyakan dari orang-orang yang seperti itu kaum muslimin ya, mendatangi masjid untuk sholat berjamaah saja, males. Tapi ketika ada majelis ketimpringan seperti itu mereka semangat. Karena apa? Ya asyik. Ya, bisa deket-deket campur baur sama laki-laki sama perempuan. Ya enak. Makanya nggak heran majelis-majelis yang seperti itu nggak ada yang sepi. Semuanya ramai. Ya. Karena semua kalangan ikut tumplek-blek di sana kaum muslimin. Orang yang nggak genah-genah juga ikut ke sana.
Jadi ya wajar kalau majelis yang seperti itu selalu rame ya. Itu bukan keberhasilan dai-nya, bukan. Siapa saja kalau membuat majelis yang seperti itu ya jelas rame. Ya, karena isinya apa? Seneng-seneng. Isinya seneng-seneng ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Namun ada narasi yang lain teman-teman. Ini bukan narasi saya ya, tapi narasi dari gus-gus yang lain. Ada gus-gus juga yang dimana gus ini dulu pernah nangis-nangis teman-teman, melihat Nabi Khidir. Gus ini pernah melihat Nabi Khidir secara yaqodoh. Dan itu pernah saya bahas dulu. Ya, saya pernah membahas gus itu ketika bersaksi melihat Nabi Khidir secara yaqodoh. Dan ketika panggung ceramah Iqdam ini rubuh teman-teman, gus yang satu ini malah angkat suara, dan suaranya unik, suara unik yang dimana bersyukur-syukur dia, bersyukur, terus menyatakan ini pertanda bahwa orang seperti Iqdam ini sudah mendapat teguran dari Allah. Karena apa? Karena masih membela Habib katanya, sepanggung dengan Habib. Ini juga bukan satu-satunya kejadian kepada Miftah, karena dia bergaul dengan Habib katanya. Ya, jadi ada pertanda katanya teman-teman. Ya Allah, coba kita dengarkan seperti apa bersyukurnya gus-gus satu ini terhadap musibah yang dialami oleh Iqdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ada informasi terbaru dan videonya sudah menyebar di media sosial bahwa panggungnya pengajian Gus Iqdam yang diisi sholawatan Habib di Blora ini ambruk. Jadi panggung besar yang dibuat sholawatannya Habib ini ambruk, bahkan menutupi orang-orang yang ada di panggung. Panggung yang besar ini ambruk. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, apakah ini memang sebuah tanda dari alam, sebuah tanda dari Sang Ilahi, bahwa Sang Ilahi pun ini sudah mulai murka terhadap panggung-panggung yang diisi oleh habaib. Dan apakah ini kejadian ini karena kualat terhadap Wali Songo? Wallahu a'lam. Itu urusan Tuhan. Nah, ini keyakinan-keyakinan khurafat yang seperti ini kaum muslimin ya. Kualat dengan Wali Songo karena majelisnya majelis habaib. Itu keyakinan-keyakinan yang khurafat kaum muslimin. Yang jelas kejadian-kejadian yang seperti ini memang sudah qadarullah ya. Qadarullah wa ma syafa'al. Allah Subhanahu wa taala ya Maha menakdirkan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak melakukan sesuatu. Dan seharusnya kejadian yang seperti ini ya nggak usah dicocok-cocokkan dengan keyakinan khurafat ya. Ambil saja hikmahnya. Kenapa kok bisa majelis yang katanya majelis sholawatan kok malah diberikan musibah seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Harusnya introspeksi diri ya. Apa yang salah? Bukankah majelis yang seperti ini niatannya adalah untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, majelis ceramah, majelis sholawat ya. Tapi kenapa justru Allah Subhanahu wa taala bukan mendatangkan rahmat tapi mendatangkan musibah yang seperti ini? Harus introspeksi diri. Jangan malah dibumbui dengan keyakinan-keyakinan khurafat, kualat dengan Wali Songo ya. Introspeksi diri ya, kenapa majelisnya kok bisa seperti ini? Yang namanya musibah itu pasti datang karena kesalahan dan dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan atas perbuatan tangan kalian sendiri. Ya, dan dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang sudah kalian lakukan. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Ma nuzila balaun illa bidzambin wala rufi'a balaun illa bitaubatin." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Ya. Dan majelis-majelis yang seperti itu kaum muslimin, itu kan majelis yang penuh dengan kemaksiatan kaum muslimin. Katanya bersolawat. Bersolawat itu amaliyah yang mulia. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya memperbanyak solawat. Tapi solawat itu dengan cara yang benar.
Bukan solawat-solawat yang ketimpringan, apalagi ditambah dengan bercampur baur laki-laki perempuan. Mendatangi majelis-majelis yang seperti itu seolah-olah sangat penting sekali sehingga ketika hujan deras masih nekat untuk datang. Sementara panggilan azan yang 5 waktu kebanyakan malas datang. Ini realita. Banyak terjadi di mana-mana. Ya. Masjid-masjid sepi dari sholat 5 waktu. Tapi majelis yang seperti itu rame. Karena apa? Karena memang banyak kemaksiatan di sana. Siapa yang nggak seneng kumpul campur baur dengan perempuan? Ya, laki-laki perempuan campur baur, ya bisa jogetan, bisa ekspresi yang macem-macem dengan kedok solawat. Siapa yang nggak seneng? Hah? Dan siapapun kalau membuat majelis yang seperti itu, ya semua orang mau datang. Orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah nutup aurat, mau datang. Ya. Jadi jangan heran kalau ada majelis yang seperti itu selalu rame. Jangan heran. Ya. Tapi heranlah ketika ada majelis yang benar-benar majelis ilmu diselenggarakan di masjid, nggak ada maksiat, nggak ada musik, nggak campur baur laki-laki dan perempuan, tapi tetap rame. Nah itu heran. Kalau majelis yang isinya jogetan, ketimpringan, campur baur laki-laki perempuan rame, itu nggak heran. Nggak heran. Ya. Seharusnya majelis itu mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bermajelis dilarang melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau majelis yang katanya majelis sholawat, tapi ketimpringan, jogetan laki-laki perempuan, campur baur, itu sama saja mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh itu para asatidz salafi. Ya, seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah, ketika menggelar majelis taklim, yang datang puluhan ribu orang. Dan di sana nggak ada kemaksiatan campur baur laki-laki perempuan ditambah ketimpringan, nggak ada, ya. Makanya nggak pernah terjadi ceritanya ceramah mereka panggungnya ambruk, nggak pernah ada cerita seperti itu, ya. Semuanya tertib, ya. Ustadz menyampaikan materi, jamaah tempatnya terpisah antara laki-laki dan perempuan dipisah, ya. Kemudian jamaah diam, mendengarkan, mencatat. Nggak ada ketimpringan, ya. Kemudian pedagang-pedagang keliling di tengah-tengah jamaah, nggak ada, ya, karena memang dibuat tertib. Lah kalau majelis-majelis sholawatan seperti itu, ya, majelis nggak tertib, banyak pelanggaran syariat Islam, ya wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran semacam itu, ya. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya introspeksi diri, ya. Itu bukan azab, ya. Itu bukan siksaan, tapi itu teguran, ya, di mana dengan ujian tersebut, musibah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dosa-dosa para pelakunya supaya para pelakunya ini merubah kebiasaan. Kalau memang mau bersolawat, solawat yang benar, ya, jangan pakai musik, jangan ketimpringan, jangan bercampur baur laki-laki dan perempuan. Kalau mau bermajelis, bermajelislah yang benar, ya. Jangan hanya sekedar berbangga-bangga dengan banyaknya jamaah yang datang ikut solawatan dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka pulang ke tempat masing-masing, mereka tetap nggak melaksanakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seseorang yang mengaku beragama Islam. Ya. Tapi bersyukurlah kalau jamaahnya meskipun cuma 10, tapi menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 10 orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada jutaan orang yang sekedar solawatan, ketimpringan, laki-laki perempuan campur baur, jogetan, apalagi tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban seseorang yang mengaku beragama Islam. Ya. Islam itu butuh orang-orang yang mengaku Islam tapi berkualitas. Bukan hanya sekedar memperbanyak jamaah saja. Ya, terlihat jamaahnya banyak akan tetapi tidak berilmu. Untuk apa? Lebih baik jamaah sedikit tapi berilmu daripada banyak tapi tidak berilmu. Ya, bukankah Nabi Muhammad SAW sudah mengisyaratkan bahwasanya nanti di akhir zaman umat Islam ini jadi bancaan orang-orang kafir. Ya. Apakah pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit? Kata Nabi Muhammad SAW tidak. Jumlah umat Islam justru pada saat itu banyak sekali. Akan tetapi mereka itu seperti buih di lautan. Nggak ada kualitas sama sekali. Nggak berbobot sama sekali. Sehingga orang kafir nggak ada rasa takut-takutnya terhadap umat Islam. Umat Islam diserang, selesai. Tapi coba lihat,
ya, sejarah umat Islam meskipun sedikit tapi berkualitas dapat mengalahkan pasukan orang-orang kafir yang jumlahnya berkali-kali lipat dibandingkan jumlah pasukan kaum muslimin, ya. Berapa banyak coba peperangan kaum muslimin yang melawan orang kafir yang jumlahnya lebih banyak daripada kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin menang, orang kafir kalah. Padahal kalau secara jumlah, ya, kaum muslimin sedikit. Sementara di akhir zaman, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan jumlah kaum muslimin nanti banyak. Akan tetapi, ya, orang kafir nggak takut sama sekali terhadap orang Islam. Justru orang Islam menjadi bancaan mereka. Karena apa? Karena tidak berkualitas. Ya. Jadi utamakan kualitas daripada kuantitas. Yang datang ke majelis sholawatan jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, kalau mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak berkualitas, ya. Akan tetapi meskipun majelis taklim yang datang hanya 10 orang, tapi 10 orang ini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah majelis yang isinya orang-orang berkualitas yang lebih baik dibandingkan dengan majelis yang didatangi oleh ratusan ribu orang akan tetapi tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.